Perkenalkan, kami adalah peserta Lasar CPNS Golongan 3 Angkatan 2 Kelompok 3 tahun 2021. Kali ini, kami akan mewawancari berbagai narasumber yang mewakili setiap lapisan masyarakat terkait pemaknaan dan pemahaman wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer. Berikut cuplikan video hasil wawancara kami dengan narasumber yang berbeda. Saya sebagai guru di salah satu sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kepahyang. Profesi saya sebagai dosen di Universitas Dai Hasan, Kota Bengkulu. Saya bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya kuliah di salah satu universitas di Bengkulu, ya, jurusan ekonomi. Sebagai guru di sekolah dasar negeri khususnya, menurut Ibu apa sih makna wawasan kebangsaan itu? Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa tersebut. Menurut Ibu, apa sih makna wawasan kebangsaan itu? Menurut saya, makna wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang diri kita, baik itu terhadap lingkungan yang harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ibu kan berprofesi sebagai karyawan bank. Jadi menurut Ibu, apa makna wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang atau pengetahuan setiap warga negara Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, menurut pendapat Ibu, seberapa pentingnya tentang pemahaman wawasan kebangsaan ini, khususnya terkait dengan profesi Ibu sebagai seorang guru? Ya, sangat penting sekali ya, karena terkait profesi sebagai guru khususnya, saya bertugas untuk dapat menanamkan rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara terhadap siswa yang saya ajarkan di sekolah. Oh begitu. Menurut Ibu nih, seberapa penting sih wawasan kebangsaan dalam profesi Ibu sebagai dosen? Oh, sangat penting, Pak. Di mana kami sebagai dosen itu harus membekali baik itu ilmu maupun nilai-nilai cinta tanah air terhadap mahasiswa-mahasiswa kami agar nanti pada saat terjun ke lapangan dia bisa langsung mengabdikan diri ilmu-ilmu yang didapatnya selama perkuliahan. Selanjutnya, Bu, apa kaitannya wawasan kebangsaan dengan profesi Ibu? Kaitan antara wawasan kebangsaan dan profesi saya dengan adanya pengetahuan tentang wawasan kebangsaan terhadap setiap karyawan bank yang tempat saya bekerja sehingga menimbulkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian negara Indonesia ini. Bisa dicontohkan nggak, Bu? Selama Ibu menjadi guru, apa saja hal-hal yang telah Ibu lakukan terkait dengan kegiatan bela negara? Baik, untuk hal terkait dengan bela negara tersebut banyak sekali ya, khususnya saya sebagai guru tentunya telah memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa sejak dini, membentuk karakter siswa, mendidik siswa, kemudian menanamkan sikap cinta tanah air dapat dibuktikan dengan misalnya melakukan upacara bendera di sekolah, menjaga tanah dan pekarangan sekolah ataupun lingkungan sekitar, lingkungan kelas, dan kegiatan lainnya yang menimbulkan rasa cinta kepada negaranya. Baik, berarti peranannya dan tindakan yang dilakukan sudah cukup banyak ya, Bu?
Apa saja sih Bu bela negara yang telah Ibu terapkan sebagai selama bekerja sebagai dosen? Oh, banyak sekali Pak. Dengan sering kami mengadakan bakti sosial, pengabdian dengan wujud kami sebagai dosen, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian menjaga kebersihan baik itu lingkungan kampus atau di sekitaran kampus. Kemudian setiap Jumat itu biasanya di Universitas Yayasan Bengkulu itu selalu mengadakan senam agar dosen dan mahasiswa kami terlihat selalu sehat. Mungkin banyak lagi Pak. Itu ya Bu ya. Selanjutnya lagi Bu, selama menjadi karyawan bank, apa saja yang telah Ibu lakukan terkait bela negara? Banyak. Yang pertama, keikhlasan dan ketulusan dalam bekerja, disiplin, saling menghormati dan menghargai, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Baik Bu, Apa saja yang Mbak Mega lakukan dalam upaya bela negara? Yang saya lakukan adalah salah satunya seperti membeli ya produk lokal atau produk yang ada di dalam negeri seperti pakaian batik, lalu seperti mentaati atau mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dengan tidak melanggarnya. Selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan ya, sekarang kan kita hidup di era digital seperti sekarang ini, banyak sekali isu-isu global yang ada. Contohnya saja isu korupsi. Sepertinya tidak awam lagi ya bagi kita mendengar tentang isu korupsi. Bagaimana sih tanggapan Ibu nih sebagai seorang guru terkait dengan permasalahan ini? Baik, korupsi itu kan merupakan tindakan yang melawan hukum nih, semacam perbuatan yang memperkaya diri sendiri gitu. Terkait dengan hal ini sebenarnya isu korupsi ini juga merupakan masalah besar yang udah kita alami sejak dulu, sudah ada dari sejak dulu. Namun kita dapat meminimalisir terjadinya korupsi tersebut dari diri kita sendiri sih, dimulai dari diri kita sendiri. Misal dengan kayak kalau misalnya ke sekolah, kita ke sekolah tepat waktu. Ini sebagai contoh agar tidak korupsi waktu, membangun pendidikan moral sejak dini, meningkatkan pendidikan spiritual dan penegakan hukum yang kuat sehingga hal ini bisa teratasi. Oh begitu. Berarti Bu, dengan permasalahan yang ada seperti isu korupsi ini, sebenarnya kita bisa menghindarinya atau meminimalisir kejadian tersebut terjadi dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya Bu? Oh iya, betul sekali Mbak. Jadi sekarang kan lagi banyak nih Bu isu-isu yang lagi ramai dibahas di masyarakat, terus diberitakan di media sosial. Salah satunya tuh tentang masih banyaknya masyarakat yang menolak vaksin. Nah, itu kalau menurut Ibu sih, menurut Ibu sebagai dosen itu gimana ya? Kalau menurut saya sangat disayangkan ya Pak ya, karena menurut saya dengan mengikuti himbauan pemerintah untuk divaksin itu juga merupakan salah satu wujud kita untuk membela negara, karena dengan divaksin diharapkan dapat mewujudkan bangsa yang sehat dan terhindar dari COVID-19 ya Pak ya. Ya, Bu, ya. baik Bu, pertanyaan yang terakhir. Sekarang ini kan banyak isu-isu kontemporer, salah satunya yaitu money laundry atau pencucian uang. Bagaimana tanggapan Ibu terkait pencucian uang ini? Pencucian uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga orang yang tidak bertanggung jawab tersebut harus menerima sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Apabila tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga akan banyaknya pencucian uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga negara Indonesia ini tidak akan pernah maju.
sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dalam anak remaja sekarang, mungkin narkoba bukan hal yang baru ya. Itu menurut Mbak Mega, tanggapan Mbak Mega tentang narkoba itu apa? Menurut saya, narkoba itu salah satu obat-obatan terlarang yang sangat berpengaruh buruk, banyak pengaruh buruk untuk generasi penerus ya, atau generasi muda seperti ini. Obat-obatan yang sangat tidak diperbolehkan atau obat-obatan yang sangat tidak boleh didekati oleh kaum muda seperti kami, karena itu bisa merusak, selain merusak kondisi tubuh kita, juga bisa merusak mental dan masa depan untuk bangsa kita ini. Bu, bagaimana cara menghindari agar tidak terjerumus ke dunia narkoba? Menurut saya salah satu upaya yang dilakukan seperti selektif dalam memilih pergaulan, seperti memilih teman-teman yang berpengaruh positif bagi saya, mentaati kedua orang tua. Baiklah Bu, wawancara singkatnya. Terima kasih atas partisipasi Ibu, sudah menjelaskan wawasan kebangsaan dan juga upaya-upaya bela negara. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kayaknya seperti itu aja dulu Bu interviewnya. Maaf kalau lagi mengganggu aktivitasnya. Terima kasih ya Bu. Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Baik. Setelah kami melakukan interview dengan berbagai narasumber yang telah mewakili berbagai lapisan masyarakat, khususnya berbagai macam jenis profesi, mulai dari guru, dosen, fakultas kesehatan, karyawan bank swasta, dan mahasiswa, maka kami dapat menarik kesimpulan terkait dengan pemahaman tentang wawasan kebangsaan serta upaya bela negara dan dalam menghadapi banyak ragam isu kontemporer, antara lain dalam setiap profesi dan setiap generasi, wawasan kebangsaan penting untuk diketahui dan dipahami serta dimiliki dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mulai dari aktivitas bekerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupun dengan upaya bela negara, apapun profesinya, dan di dalam berbagai lapisan masyarakat, banyak hal yang dapat dilakukan terkait bela negara. Misalnya menanamkan rasa cinta tanah air dalam mendidik murid dan mahasiswa sebagai guru dan dosen, disiplin dalam bekerja sebagai karyawan bank swasta, menggunakan batik sebagai hasil karya anak bangsa, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai bukti kecintaan pada tanah air. Terkait dengan isu global seperti korupsi, vaksin di era pandemik, pencucian uang atau money laundry, beserta penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa dari berbagai profesi dan mewakili lapisan masyarakat, isu global itu selalu ada. Tinggal bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia bersikap mengikuti norma dan peraturan yang berlaku hingga dapat terhindar dari permasalahan ini. Baiklah, demikian hasil analisis dan kesimpulan kami terhadap permasalahan dan pemahaman tentang makna wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah banyaknya isu kontemporer. Dan yang terakhir, kita sebagai warga Indonesia, NKRI, harga mati. terima kasih.